Halo sobat semua, selamat datang di konten penuh inspirasi. Siap-siap ya, karena apa yang akan kita bahas ini bisa membuka jalan rezeki baru buat sobat semua. Jangan pernah remehkan usaha kecil, karena justru dari yang kecil seringkali Allah bukakan pintu besar. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas tentang usaha martabak mini, omset 8 juta sebulan. Iya sobat, 8 juta. Bukan angka main-main. Semua ini bukan sekedar cerita kosong, tapi hasil dari riset dan survei langsung ke beberapa pedagang martabak mini di lapangan. Jadi, apa yang sobat dengar di sini benar-benar bisa dipraktekkan tanpa takut hanya teori belaka. Buat sobat yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Semoga sobat yang subscribe selalu dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal oleh Allah. Amin. Untuk sobat yang sudah setia mendukung channel ini, terima kasih banyak. Dukungan kalian yang bikin semangat kami terus membara. Jadi, pastikan sobat simak sampai habis. Karena di sini kita akan bongkar habis mulai dari persiapan awal, resep terbaik, hitungan modal, strategi jualan, sampai cara bikin usaha ini cepat laku. Siap-siap, bisa jadi setelah nonton ini, sobat langsung semangat untuk terjun membuka usaha sendiri. Sobat, pernah kepikiran nggak kalau usaha kecil yang kelihatannya sepele banget bisa jadi mesin uang yang luar biasa? Nah, martabak mini ini salah satunya. Jangan pernah remehkan ukuran kecilnya, karena omsetnya bisa besar banget. Ada yang bisa tembus sampai 8 jutaan sebulan. Wah, lumayan kan buat tambahan atau bahkan jadi penghasilan utama. Sebelum kita ngomongin resep atau modal, mari kita bicara soal niat dulu sobat. Dalam usaha apapun, niat itu seperti bahan bakar. Kalau niatnya setengah-setengah, jalannya pun jadi malas-malesan. Tapi kalau sobat udah punya niat bulat, insya Allah jalan akan terasa lebih ringan. Jadi, semangat dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap awal, yaitu menyiapkan peralatan. Jangan langsung kebayang alat canggih yang harganya mahal sobat, karena martabak mini ini justru ramah banget buat pemula. Peralatan utama yang dibutuhkan adalah cetakan martabak mini. Harga cetakan besi cor standar biasanya berkisar antara 150.000 sampai 250.000. Pilih yang lubangnya 6 atau 7, biar prosesnya lebih cepat. Selain itu, sobat juga butuh kompor gas sederhana, tabung gas ukuran 3 kilo, spatula kecil, wadah adonan, sendok takar, serta wadah plastik atau box untuk penyajian. Jangan lupa juga meja lipat atau etalase kecil untuk berjualan. Nah, semua ini kalau ditotal, sobat bisa mulai dengan modal sekitar 1 juta sampai 1.500.000 rupiah. Cukup terjangkau kan? Lanjut, kita bicara soal lokasi jualan. Lokasi ini kunci banget sobat. Jangan sampai sobat semangat bikin martabak mini, tapi lokasinya sepi pembeli. Pilihlah area yang ramai anak-anak dan keluarga. Misalnya depan sekolah, dekat taman bermain, depan minimarket, atau di pasar sore. Ingat, martabak mini itu camilan keluarga. Jadi, jualannya pun harus dekat dengan target yang pas. Nah, sebelum benar-benar buka, ada baiknya sobat latihan dulu di rumah. Ini bukan cuma soal menguasai resep, tapi juga biar terbiasa dengan ritme memasak. Percayalah, ketika pembeli datang ramai-ramai, tangan sobat harus gesit. Kalau tidak, bisa-bisa pembeli kabur karena menunggu terlalu lama. Jadi, latihan itu penting banget. Oh ya, jangan lupa juga memikirkan branding sederhana. Walaupun usaha kecil, kalau terlihat rapi dan menarik, pasti lebih cepat dilirik. Buat nama unik untuk usaha sobat, misalnya mini manis martabak atau martabak mini ceria. Tambahkan spanduk kecil atau stiker lucu di kemasan. Hal sepele ini sering bikin anak-anak nagih beli lagi. Terakhir, siapkan mental bahwa usaha ini butuh konsistensi. Jangan berharap hari pertama langsung laris manis, ada prosesnya. Tapi kalau sobat sabar, rajin promosi, dan jaga kualitas, insya Allah hasilnya akan datang. Ingat ya sobat, usaha kecil bukan berarti rezekinya kecil. Kadang, justru dari hal-hal kecil, Allah kasih jalan besar.
Nah sobat, sekarang kita masuk ke inti dari usaha ini, yaitu resep martabak mini yang bikin orang ketagihan. Percayalah, rasa adalah raja dalam usaha makanan. Kalau rasanya biasa-biasa aja, pembeli bisa lari ke penjual lain. Tapi, kalau rasanya unik dan konsisten enak, siap-siap deh orderan datang tiap hari. Untuk adonan dasar, sobat bisa gunakan bahan sederhana yang gampang didapat. Tepung terigu serbaguna 500 gram, gula pasir 100 gram, susu bubuk 2 sendok makan, baking powder 1 sendok teh, ragi instan 1 sendok teh, telur ayam 2 butir, air 500 ml, dan sedikit garam. Campurkan semua bahan hingga rata, lalu diamkan sekitar 30 menit biar adonannya mengembang. Kunci lainnya adalah penggunaan topping. Nah, topping ini yang bikin martabak mini terlihat mewah dan menarik. Sobat bisa pakai keju parut, meses coklat, kacang sangrai, srikaya, kismis, atau bahkan topping kekinian seperti Oreo, KitKat, dan matcha. Jangan lupa oleskan margarin tipis-tipis setelah matang agar rasanya gurih dan harum. Kalau mau hemat, sobat bisa kombinasikan topping. Misalnya satu loyang ada 6 martabak mini dengan varian rasa berbeda. Anak-anak suka variasi, jadi ini bisa bikin mereka balik lagi. Jangan lupa, harga jual martabak mini biasanya berkisar 2.000 sampai 3.000 per biji, tergantung topping. Kalau paket isi 6 bisa dijual antara 12.000 sampai 15.000. Tips tambahan sobat, selalu jaga kebersihan dan kualitas bahan. Jangan tergoda pakai bahan murahan, karena pelanggan bisa langsung tahu bedanya. Lebih baik untung sedikit tapi pelanggan loyal, daripada sekali ramai lalu sepi karena rasa mengecewakan. Ingat ya sobat, resep ini bisa sobat kreasikan sesuai selera pasar di daerah masing-masing. Jadi jangan takut bereksperimen. Kalau ada tren baru, coba sesuaikan. Misalnya ada tren topping boba atau coklat lumer, sobat bisa ikut mengadopsi. Fleksibilitas dalam rasa adalah kunci bertahan lama. Oke sobat, sekarang kita hitung-hitungan. Karena dalam usaha itu, jangan cuma mikir semangat, tapi nggak pernah ngitung modal. Kalau asal jalan tanpa catatan, bisa-bisa uangnya habis tanpa tahu kemana larinya. Modal awal yang sobat butuhkan biasanya sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Sudah termasuk cetakan, kompor, tabung gas, wadah, dan meja sederhana. Setelah itu, modal harian kita hitung dari bahan baku. Misalnya untuk membuat sekitar 100 porsi martabak mini, sobat butuh tepung 2 kg seharga 20.000, gula 1 kg sekitar 15.000, susu bubuk 20.000, telur 10 butir 30.000, margarin 15.000, ragi 5.000, dan topping bervariasi sekitar 60.000. Total biaya harian kira-kira 165.000. Sekarang kita hitung pendapatannya. Kalau sobat jual 100 porsi dengan harga rata-rata 2.500 per biji, berarti pendapatan 250.000 per hari. Kalau dikurangi modal 165.000, sobat dapat untung bersih sekitar 85.000 per hari. Dalam sebulan, kalau sobat buka 30 hari penuh, untungnya bisa 2,5 juta. Tapi kalau jualannya rame dan sobat bisa habiskan 200 porsi sehari, pendapatannya 500.000 per hari. Untung bersihnya bisa sekitar 170.000 per hari. Nah, sebulan bisa tembus 5 juta. Kalau lebih rame lagi, bisa sampai 8 juta omset sebulan. Ingat sobat, kunci keberhasilan usaha kecil adalah disiplin mencatat. Catat semua modal, pengeluaran, dan hasil penjualan harian. Jangan dicampur dengan uang belanja rumah. Pisahkan supaya jelas berapa keuntungan yang sebenarnya. Nah sobat, punya resep enak dan modal cukup saja belum tentu sukses. Kuncinya ada di strategi jualan. Ingat, pembeli itu suka sesuatu yang menarik, unik, dan mudah dijangkau. Pertama, pilih lokasi yang ramai anak-anak. Martabak mini ini juara banget kalau dijual di depan sekolah, taman, atau dekat minimarket. Kalau bisa, cari lokasi yang banyak lalu lintas pejalan kaki. Kedua, gunakan kemasan yang menarik. Jangan cuma pakai plastik bening, tapi coba pakai box kecil dengan warna ceria dan stiker brand sobat. Anak-anak biasanya suka kalau kemasannya lucu. Bahkan, kadang mereka beli bukan karena lapar, tapi karena suka tampilannya. Ketiga, promosi di media sosial. Foto martabak mini sobat yang penuh warna, lalu upload ke WhatsApp, Instagram, atau TikTok. Gunakan caption sederhana tapi menggiurkan. Misalnya, martabak mini aneka rasa, manisnya bikin nagih. Order sekarang yuk!
jangan malu untuk promosi, karena justru dari mulut ke mulut dan postingan sederhana, seringkali pembeli datang. Keempat, buat promo kecil, misalnya beli 5 gratis 1, atau paket keluarga isi 12 dengan harga hemat. Promo sederhana seperti ini bisa bikin orang tergoda beli lebih banyak. Kelima, jaga pelayanan. Ingat sobat, kadang orang balik beli bukan cuma karena rasa, tapi karena pelayanan yang ramah. Senyum pedagang itu bagian dari promosi gratis. Jadi jangan lupa sapa pembeli dengan ramah ya. Sobat, sekarang kita sudah sampai di akhir perjalanan kita membahas usaha martabak mini. Dari persiapan awal, resep, modal, perhitungan keuntungan, sampai strategi jualan agar cepat laku. Semoga penjelasan ini bisa jadi inspirasi buat sobat semua. Pesan pentingnya adalah, jangan pernah meremehkan usaha kecil. Kadang, dari hal-hal sederhana seperti martabak mini, Allah bisa bukakan pintu rezeki yang besar. Yang penting, sobat konsisten, jaga rasa, dan terus belajar dari pengalaman. Kalau di awal usaha masih sepi, jangan langsung putus asa. Ingat pepatah, semua butuh proses. Seperti martabak mini yang harus sabar menunggu adonan mengembang, begitu juga usaha harus sabar menunggu pelanggan berdatangan. Jadi, ayo sobat, jangan ragu untuk mulai. Siapa tahu, usaha martabak mini sobat bisa jadi jalan menuju omset 8 juta sebulan atau bahkan lebih. Semangat terus, dan jangan lupa selalu bersyukur atas setiap langkah kecil yang kita jalani. Sobat, terima kasih banyak ya sudah setia menyimak cerita usaha martabak mini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi inspirasi dan penyemangat buat sobat semua untuk memulai usaha sendiri. Ingat, usaha kecil bisa jadi pintu rezeki besar kalau kita tekuni dengan sungguh-sungguh. Kalau sobat merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar biar kita bisa saling berbagi pengalaman. Sobat juga bisa klik tombol like sebagai dukungan agar channel ini makin semangat menghadirkan inspirasi usaha. Dan yang paling penting, subscribe ya sobat, supaya sobat nggak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya, semoga usaha sobat selalu lancar, rezeki berlimpah, dan hati tetap penuh syukur. Semangat terus ya sobat!